Kami dari kelompok 2 kelas pendidikan Geografi A akan memaparkan rancangan pelaksanaan pembelajaran yang telah kami susun. Rancangan pelaksanaan pembelajaran ini dibuat sebagai panduan dalam proses pembelajaran agar kegiatan belajar siswa menjadi lebih aktif, seru, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Semoga pemaparan dari kami dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Kami akan menjelaskan rancangan pelaksanaan pembelajaran pada submateri pertama, yaitu keberagaman flora dan fauna Indonesia. Langsung saja pada bagian identifikasi, peserta didik memiliki pengetahuan awal mengenai konsep dasar geografi, memiliki minat pada fenomena alam dan lingkungan, serta memiliki kebutuhan belajar yang beragam dalam memahami keberagaman hayati Indonesia dan permasalahannya. Selanjutnya pada materi pembelajaran meliputi keberagaman flora dan fauna Indonesia dengan materi yang bersifat konseptual dan faktual, relevansi dengan kehidupan nyata, dan berintegrasi pada nilai kepedulian lingkungan, rasa tanggung jawab, dan juga bersifat berkelanjutan. Pada dimensi profil lulusan ada beberapa poin. Yang pertama itu bernalar kritis, yang kedua kolaboratif, yang ketiga kreativitas dan kemandirian. Selanjutnya saya akan membahas mengenai desain pembelajaran. Adapun capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami dan menganalisis keragaman flora dan fauna di Indonesia serta permasalahannya dan menunjukkan sikap peduli terhadap pelestarian lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran yaitu 5 poin. Yang pertama, menjelaskan pengertian flora dan fauna. Yang kedua, menganalisis pentingnya flora dan fauna bagi kehidupan. Yang ketiga, mengidentifikasi ragam flora dan fauna di Indonesia. Yang keempat, menganalisis permasalahan keberagaman hayati di Indonesia. 5. Menyusun solusi sederhana terhadap permasalahan melalui diskusi. Topik pembelajaran ini yaitu keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Adapun praktik pedagogis, yang pertama itu metode menggunakan diskusi, presentasi, tanya jawab, dan studi kasus dengan model problem based learning atau PBL. Selanjutnya pada bagian kemitraan pembelajaran, yang pertama itu peserta didik, kedua itu guru mata pelajaran lain seperti biologi dan geografi, ketiga itu lingkungan sekitar sebagai contoh nyata. Selanjutnya pada bagian lingkungan pembelajaran, yaitu lingkungan pembelajaran dalam kegiatan ini dirancang secara beragam agar mampu mendukung proses pembelajaran yang aktif. Pada bagian pemanfaatan digital, bagian media pembelajaran yaitu video yang membahas tentang keanekaragaman hayati, presentasi PowerPoint Canva, adapun sumber belajar yaitu modul buku geografi kelas 11 dan internet yang digunakan untuk mencari informasi terkait flora dan fauna di Indonesia. Pada bagian orientasi masalah, yang pertama itu guru menyajikan masalah kontekstual tentang mengapa keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia sangat tinggi tetapi banyak terancam punah. Yang kedua itu guru menayangkan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang ketiga itu guru memfasilitasi. Pada bagian pendahuluan, yang pertama itu melakukan pembukaan dengan salam pembuka yang memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Yang kedua itu memeriksa kehadiran siswa diiringi dengan pertanyaan sederhana mengenai kabar peserta didik tersebut untuk membangun bonding. Selanjutnya pada bagian asesmen. Asesmen awal fitness berupa pemberian soal untuk mengetahui kompetensi awal, kemampuan berpikir kreatif, dan literasi. Fitness berupa soal tematik. Yang selanjutnya ada asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran berbasis PBL. Seperti tugas individual yang berfungsi untuk menganalisis persebaran flora dan fauna, ancaman kepunahan, serta faktor penyebabnya. Selanjutnya ada penilaian sikap. Penilaian sikap diambil dari keaktifan, percaya diri, dan tanggung jawab. Untuk unjuk kerja ada presentasi hasil dan analisis individual. Selanjutnya ada asesmen sumatif dilakukan di akhir pembelajaran, yang dimana post test berfungsi untuk mengukur pemahaman dan analisis. Yang selanjutnya ada refleksi atau angket yang digunakan untuk mengetahui pengalaman
Baik, saya akan melanjutkan submateri kedua yaitu sebaran flora dan fauna di Indonesia. Selanjutnya kita masuk di identifikasi. Peserta didik memiliki pengetahuan awal tentang makhluk hidup, namun masih terbatas dalam memahami persebaran flora dan fauna di Indonesia. Terus yang kedua yaitu materi pembelajaran. Materi meliputi persebaran flora dan fauna di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Materi bersifat konseptual dan faktual, relevan dengan kehidupan sehari-hari dan mengandung nilai karakter peduli lingkungan. Terus yang ketiga yaitu dimensi profil lulusan yang meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peserta didik menyadari bahwa keragaman flora dan fauna merupakan peserta didik Selanjutnya yaitu dimensi profil lulusan. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peserta didik menyadari bahwa keragaman flora dan fauna merupakan anugerah Tuhan yang harus dijaga kelestariannya sebagai bagian dari tanggung jawab manusia terhadap alam. Terus yang kedua yaitu bernalar kritis, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Selanjutnya yang ketiga yaitu kolaborasi. Peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah terkait persebaran flora dan fauna. Terus yang keempat, kreativitas. Peserta didik mampu mengembangkan ide-ide inovatif dan orisinal dalam memahami serta menyajikan materi tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Terus yang kelima, komunikasi. Peserta didik mampu menyampaikan hasil analisis, ide, dan pendapat secara lisan. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan desain pembelajaran. Adapun capaian pembelajarannya yang dimana setelah mengikuti pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, peserta didik mampu memahami dan menganalisis persebaran flora dan fauna di Indonesia berdasarkan kondisi geografis serta faktor-faktor yang memengaruhinya, serta menunjukkan sikap peduli dan tanggung jawab dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar. Adapun lintas disiplin ilmu yang pertama itu ada geografi, berdasarkan mengkaji persebaran flora dan fauna di Indonesia berdasarkan kondisi wilayah seperti iklim, relief, dan letak geografis yang mempengaruhi keberadaan makhluk hidup. Adapun yang kedua biologi yang dimana mempelajari jenis, ciri, dan keanekaragaman flora dan fauna serta hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Tiga, bahasa Indonesia yang dimana mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami informasi, menyusun analisis, dan menyampaikan hasil diskusi secara jelas. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama itu memahami persebaran flora dan fauna di Indonesia. Tentunya dalam problem based learning, peserta didik diberikan masalah kontekstual, misalnya mengapa flora dan fauna itu tertentu hanya ditemukan di wilayah tertentu. Yang kedua, faktor-faktor yang memengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Tentunya setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning, peserta didik mampu memahami dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia melalui penyelesaian masalah serta menyajikan hasil analisis dan menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. Adapun praktik pedagogis, yang pertama itu ada metode yang dimana penugasan, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Dan yang kedua ada model atau bisa disebut problem based learning. Lanjut pada keterangan pembelajaran ada tiga. Yang pertama peserta didik dan guru, mereka saling berkolaborasi antara guru mata biologi, bahasa Indonesia, dan geografi. Yang kedua lingkungan luar sekolah seperti kelompok komunitas lokal pecinta lingkungan, dinas lingkungan hidup dan setempat, dan taman kota. Yang ketiga ada lingkungan sekitar atau masyarakat. Selanjutnya ada lingkungan pembelajaran yang terdiri dari tiga. Pertama ruang fisik seperti ruang kelas yang ditempati untuk menerima materi. Yang kedua ada ruang virtual seperti platform LMS berupa video pembelajaran dan PowerPoint. Yang ketiga ada budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Selanjutnya pemanfaatan digital, yaitu pembelajaran mendalam deep learning yang berpusat kepada peserta didik, seperti pada media pembelajarannya menggunakan video pembelajaran tentang keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia menggunakan LCD, juga menggunakan presentasi PowerPoint, gambar digital beserta poster. Ada sumber belajarnya yaitu buku biografi kelas 11 dan sumber internet. Selanjutnya pada tahap ketiga yaitu
tahap pelaksanaan pembelajaran. Diawali dengan pendahuluan yang dilakukan selama 12 menit. Yang pertama, sebagai guru kita melakukan pembukaan dengan memberikan salam pembuka dan memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian memeriksa kehadiran siswa diiringi dengan menanyakan kabar peserta didik. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian menayangkan video pembelajaran, memberikan soal pretest secara lisan, dan mengaitkan materi pembelajaran dengan masalah-masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, orientasi masalah yang pertama, guru menyampaikan masalah kontekstual tentang mengapa persebaran flora dan fauna di Indonesia berbeda-beda di setiap wilayah. Kemudian, guru menayangkan video sebaran flora dan fauna di Indonesia dan guru memfasilitasi siswa untuk memahami mengenai sebaran flora dan fauna di Indonesia. Selanjutnya organisasi. Yang pertama itu, guru membagi peserta didik menjadi 3 kelompok dengan masing-masing kelompok sejumlah 10-11 orang. Yang kedua itu, guru meminta peserta didik berdiskusi mengenai fenomena yang terjadi pada video sebelumnya. Selanjutnya, membimbing penyelidikan kelompok. Yang pertama itu, guru membimbing siswa untuk mencari informasi dari buku, peta, dan sumber digital diskusi dalam kelompok. Yang kedua itu, menganalisis hubungan antara kondisi wilayah dengan jenis flora dan fauna. Selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang pertama, guru membimbing peserta didik menulis laporan diskusi dan menyajikan dalam bentuk PowerPoint. Yang kedua, membimbing peserta didik mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Yang ketiga, guru memberikan penguatan tentang pemahaman keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Yang keempat, guru merefleksi proses pembelajaran dengan meninjau permasalahan awal melalui pertanyaan. Selanjutnya yaitu tahap pembelajaran yang ketiga, yaitu penutup dengan waktu 15 menit. Yang pertama itu, peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran. Yang kedua, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar. Yang ketiga, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan memberi salam. Baik, selanjutnya yaitu asesmen pembelajaran. Asesmen awal yaitu pretest berupa pemberian soal untuk mengetahui kompetensi awal, kemampuan berpikir kreatif, dan literasi. Terus yang kedua itu asesmen formatif, dilakukan selama proses pembelajaran berbasis PBL. Yang pertama tugas kelompok, yang kedua penilaian sikap, dan yang ketiga itu unjuk kerja. Terus yang ketiga asesmen sumatif, dilakukan di akhir pembelajaran. Yang pertama post test dan yang kedua refleksi atau angket.